Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-20 dan kita akan membaca ayatnya yang kedua. Sekali lagi Lukas 20 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Nah, puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Jangan Meragukan Kuasa Tuhan. Kembali kita akan mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama, tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Mari kita akan terima pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat ini bersama-sama. Observasi yang pertama yaitu siapa? Nah, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa di kisah ini atau dalam perikop ini? Nah, di sini kita dapat menemukan ada Tuhan Yesus, kemudian ada orang banyak, dan ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Nah, apa peristiwa yang terjadi dalam kisah ini? Yang terjadi di sini adalah adanya imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua yang mempertanyakan dari manakah kuasa Tuhan Yesus itu berasal. Dan Tuhan Yesus pun meresponi dan menanggapi pertanyaan mereka itu. Mengapa peristiwa ini terjadi? Nah, mengapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua itu mempertanyakan tentang kuasa Tuhan Yesus? Yaitu karena imam-imam, ahli-ahli Taurat dan tua-tua serta orang-orang di sini di satu sisi mereka mengakui bahwa Yesus memang berbeda dan lebih dari manusia biasa. Tuhan Yesus ini mengajar dengan penuh kuasa, bahkan memiliki dapat melakukan mujizat. Akan tetapi di sisi yang lain mereka terlalu angkuh ya untuk mengakui, mereka tidak mau percaya ya, kemudian mengakui pribadi Tuhan Yesus yang lebih dari manusia biasa itu, yang benar-benar berkuasa itu di depan umum. Jadi mereka kemudian mempertanyakan ya, meragukan kuasa Tuhan itu. Oleh karena itu mereka perlu merasa harus bertanya ya. Mereka ingin mendengarkan, mendapatkan penjelasan langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri tentang kuasa yang ada pada dirinya. Nah, di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Bait Allah. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Pada ayat 1 menuliskan pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang baik di Bait Allah dan memberitakan Injil. Nah, kita kemudian dapat melihat bagaimana respon dari tokoh-tokoh yang ada pada kisah ini mengenai peristiwa yang terjadi. Terlebih dahulu kita akan melihat respon dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua. Di sini mereka kurang bahkan tidak percaya dan tidak mau menerima kuasa Tuhan Yesus. Mereka meragukan, mereka mempertanyakan kuasa Tuhan Yesus itu. Mereka juga tidak tahu apa-apa untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat dalam kisah ini ada bagian selanjutnya Tuhan Yesus bertanya kepada mereka dan mereka tidak dapat menjawab. Mereka sempat menghadapi juga dilema saat mendapatkan pertanyaan dari Tuhan Yesus tersebut. Serta mereka juga takut terhadap orang banyak yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka memberikan satu jawaban yang kita bisa lihat di dalam pasal 20 ini, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, kemudian dari Tuhan Yesus, seperti apa respon Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus ketika mendapat pertanyaan tentang kuasanya, Tuhan Yesus balik bertanya kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan serta tua-tua yang ada di situ. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan dari mereka ini, tidak memberikan jawaban seperti apa yang mereka kehendaki. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus tidak akan memberitahukan kepada mereka dengan kuasa manakah dia melakukan banyak mujizat dan memberitakan Injil itu. Nah, ini respon dari Tuhan Yesus yang bisa kita temukan dari kisah ini. Nah, itulah observasi yang kita bisa temukan dari kisah ini. Dan kemudian interpretasinya apa, Bapak Ibu? Ya, dari peristiwa ini pelajaran apa yang kita dapatkan untuk menjadi perenungan bagi kita dan tentunya kita juga melakukannya dalam kehidupan kekristenan kita. Yang terutama di sini kita dapat belajar bahwa janganlah kita meragukan kuasa Tuhan.
Jika kita meragukan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan mengerti dan terus mempertanyakan tentang kuasa Tuhan itu. Dari mana kuasa Tuhan itu berasal? Mengapa Tuhan berkuasa? Ya, mengapa Tuhan bisa melakukan ini dan itu? Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita akan terus bertanya-tanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, ketidaktahuan ini akan menuntun seseorang kepada kebodohan. Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saya akan bacakan Amsal 19 ayat 3 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Nah, di sini kita dapat melihat kebodohan itu tidak akan mendatangkan kebaikan dan justru akan mengakibatkan akibat yang sangat buruk bagi kita. Amsal 19 ayat 29, saya akan bacakan dalam terjemahan Sheila Bair. Di sini tulisan demikian firman Tuhan, hukuman tersedia bagi pencemooh dan pukulan bagi punggung orang bodoh. Apalagi orang yang mencemooh, mencelah, menghina kuasa Tuhan ya pasti akan menerima hukuman. Dan di sini pun juga mencatat bahwa ada pukulan bagi punggung orang yang bodoh. Nah, jadi saat kita meragukan kuasa Tuhan dan kita kemudian pada akhirnya tidak percaya kuasa Tuhan ya, itu akan membuat kita juga menjadi pribadi yang bodoh dalam kehidupan kita, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, karena tidak percaya akan kuasa Tuhan, jadi mengandalkan diri sendiri, menganggap diri sendiri mampu ya, tidak mau mengikuti arahan Tuhan ya, pastinya hidup kita tidak akan baik dan tidak akan benar, dan itulah yang akan mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi, hukuman-hukuman yang akan diberikan Allah atas kehidupan kita. Nah, kemudian kita belajar juga, jika kita meragukan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan itu. Ya, ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, karena kunci mengalami mujizat, kunci mengalami kuasa Tuhan itu adalah harus percaya. Jika kita tidak percaya atau kita ragu-ragu, ya, maka tidak akan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Matius 13 ayat 58 saya akan bacakan dalam terjemahan lama, berkata demikian. Maka di sana tiadalah dapat ia mengadakan barang sesuatu mujizat, sebab mereka itu tiada percaya. Nah, ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, dan di sana dikatakan Tuhan Yesus tidak bisa leluasa melakukan mujizat karena orang-orang di situ tidak percaya dan menolak Dia. Nah, itu yang kita juga dapat pelajari saat kita meragukan kuasa Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan sanggup melakukan mujizat? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Dan pada akhirnya membuat kita tidak percaya kuasa Tuhan, menjadi pribadi yang bodoh. Ya, pada akhirnya kuasa Tuhan itu tidak akan bekerja, tidak akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita hidup tanpa kuasa Tuhan. Karena hanya dengan kuasa Tuhanlah kita dimampukan untuk ada di muka bumi ini dan melakukan segala hal. Nah, kemudian aplikasinya apa Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak meragukan kuasa Tuhan? Di sini kita belajar yang pertama, untuk menumbuhkan rasa percaya yang tinggi akan kuasa Tuhan. Bisa melalui doa, bisa melalui puasa, terus beribadah, terus menaikkan pujian penyembahan, mau melayani Tuhan. Itu adalah cara kita menumbuhkan rasa percaya akan kuasa Tuhan. Kemudian membaca, mempelajari kisah-kisah mujizat Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Mujizat-mujizat yang juga Allah kerjakan di perjanjian lama. Di situ pun akan membangun iman kita, percaya kita akan kuasa Tuhan. Dan kemudian ketiga, kita dapat mendengarkan kesaksian dari sesama umat Tuhan yang sudah mengalami kuasa Tuhan, yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Itu pun sanggup membangkitkan rasa percaya kita akan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kita belajar bersama-sama untuk percaya penuh akan kuasa Tuhan dan jangan meragukan kuasa Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk percaya penuh kepada Tuhan dan jangan meragukan kuasa Tuhan. Kami mau terus mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Biarlah keluarga GPD Sade Magelang hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.